Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlin Hacin akan menjelaskan makhluk hidup dan lingkungannya pada mata pelajaran Proyek IPAS untuk kelas 10. Pendahuluan. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang berada di alam semesta hidup saling berdampingan serta mempengaruhi dalam satu kesatuan membentuk keseimbangan ekosistem. Pada bab ini kita akan mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya agar dapat memahami konsep harmoni serta mengidentifikasi adanya saling ketergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Sebelum kita lanjut anak-anak, Ibu mau tanya, apakah pengertian daripada hidup? Jadi hidup secara harfiah atau arti kata kita tidak bisa menjelaskan. Tetapi kita hanya dapat menjelaskan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup pertama, bernapas, memerlukan makanan, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi. Selanjutnya anak-anak, kita akan berbicarakan ciri yang pertama, bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Manusia bernapas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia. Hidung merupakan saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh. Yang kedua, farinks terletak di belakang hidung sebagai pembatas saluran pernapasan dan pencernaan. Yang ketiga, larynx memiliki katup epiglotis untuk mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai. Yang keempat, trakea, batang tenggorokan di sepanjang leher hingga masuk ke dada. Yang kelima, bronkus, cabang tenggorokan yang mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru. Yang keenam, bronchiolus, cabang yang lebih kecil dari bronkus. Dan yang ketujuh, alveolus, ujung dari bronchiolis, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut anak-anak, pernapasan pada hewan. Pertama, hewan yang bernapas dengan menggunakan paru-paru, diantaranya anggota kelas mamalia, aves, dan beberapa amfibia. Hewan yang bernapas yang menggunakan kulit, diantaranya kelas Annelida atau cacing tanah. Hewan yang bernapas dengan menggunakan insan, diantaranya kelas Pisces atau yang biasa disebut dengan kelompok ikan. Selanjutnya, hewan yang bernapas dengan trakea. Kelompok hewan bernapas dan menggunakan trakea diantaranya yaitu hewan kelas insekta atau biasa disebut dengan serangga. Selanjutnya anak-anak, pernapasan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga melakukan proses pernapasan. Pertama yaitu stomata atau mulut daun. Karena terlihat seperti mulut yang dapat membuka dan menutup sebagai tempat masuk dan mengeluarkan udara. Selanjutnya lentisel, yaitu lubang-lubang yang terletak pada bagian batang dan memiliki fungsi sama dengan stomata. Lanjut rambut akar, yaitu menyerap air maupun nutrien dari dalam tanah serta menyerap oksigen yang ada pada pori-pori tanah. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai masukan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan tubuh, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Nutrisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak.
Jadi semua yang masuk dalam makhluk hidup itu tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif, yaitu gerak yang terjadi karena adanya kontraksi otot yang diperintahkan untuk bergerak seperti pada manusia dan hewan. Selanjutnya gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya terjadi pada tumbuhan. Antara lain gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionon. Gerak esionon ini terbagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan naktis. Selanjutnya anak-anak, ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, volume yang dapat diukur secara kuantitatif dan irreversibel. Maksudnya tidak dapat kembali pada bentuk semula. Jadi dari anak-anak prosesnya dia tumbuh berkembang menjadi dewasa. Setelah itu dia tidak akan kembali jadi anak-anak. Itulah dikatakan dengan proses irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang dapat diukur secara kualitatif. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Jadi kita mulai dulu dengan hewan. Hewan pertama ada berkembang biak beranak yang disebut dengan vivipar. Misalnya terdapat pada kerbau, monyet, kucing. Selanjutnya bertelur atau yang dikenal dengan ovipar. Misalnya hewan unggas, reptil, ikan, dan serangga. Selanjutnya bertelur dan beranak yaitu ovovivipar, misalnya ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan beberapa reptil. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan pertumbuhan secara kawin yang disebut dengan generatif, yaitu melalui proses penyerbukan pada serbuk sari dan putik bunga. Lalu terbentuklah buah sebagai cadangan makanan dan biji sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya proses tak kawin atau biasa disebut dengan vegetatif. Tidak melalui proses pembuahan, dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Jadi contoh dari vegetatif alami misalnya tunas atau stolon. Sedangkan vegetatif buatan misalnya stek atau cangkok. Selanjutnya pengeluaran zat. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau biasa disebut dengan ekskresi. Jadi kita minum, kita makan, itu akan dikeluarkan kembali yang disebut dengan proses metabolisme. Selanjutnya anak-anak beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Antara lain ada yang disebut dengan adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Selanjutnya adaptasi fisiologi, penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan hemostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Selanjutnya adaptasi tingkah laku, penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga keselangsungan hidupnya. Baik anak-anak, untuk tugas nomor 1, sebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 2 macam gerak. Nomor 3,
Jelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.